Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dalam keadaan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sahabat pendidik, saya AA Fajar PAUD, guru TK paling ganteng. Pada video kali ini ingin sharing santai tentang media pembelajaran Lospat pada kurikulum Merdeka PAUD. Sahabat pendidik, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang media pembelajaran Lospat. Apa sih itu Lospat? Apa saja bahan-bahan Lospat itu? Mereka bertanya karena memang mereka belum mengetahui tentang Lospat. Tetapi kalau saya lihat sekolahnya itu sudah menggunakan Lospat. Kok bisa seperti itu? Ya, inilah yang nanti akan coba kita bahas karena memang tidak sedikit sekolah itu yang sudah menggunakan Lospat. Secara terang-terangan dia menyebut itu adalah Lospat gitu ya. Tapi ada juga sekolah yang secara tidak sadar sebenarnya mereka sudah menggunakan bahan-bahan Lospat gitu. Hanya saja mereka tidak tahu kalau itu adalah Lospat gitu. Baik, tidak banyak bicara, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai media pembelajaran Lospat pada kurikulum Merdeka PAUD. Di sini ada beberapa variabel gitu ya. Ada media pembelajaran Lospat, kemudian ada kurikulum Merdeka. Yang dimaksud pada kurikulum Merdeka PAUD di sini adalah apa sih kegunaannya gitu ya, apa sih manfaatnya media pembelajaran Lospat ini di kurikulum Merdeka. Apakah di kurikulum Merdeka ini memang harus pakai Lospat gitu ya, kemudian yang lainnya ditinggalkan gitu ya. Nanti kita akan coba bahas. Baik, sahabat pendidik, yang pertama kita akan coba mengurai mengenai definisi media pembelajaran. Ini sengaja memang saya masukkan kata media pembelajaran karena untuk menegaskan makhluk yang namanya Lospat itu. Apa sih Lospat itu gitu ya? Yang tadi saya bilang tidak sedikit sahabat pendidik yang sudah menggunakan bahan-bahan tapi dia nggak sadar bahwa itu adalah lost part gitu. Ada juga gitu ya sahabat pendidik yang sudah menggunakan lost part, tapi mereka menganggap lost part itu sebagai pengganti model pembelajaran. Padahal lost part itu bukan model pembelajaran ya, tapi dia hanyalah media pembelajaran. Nah, sekarang makanya kita ketahui dulu nih, apa sih media pembelajaran itu? Kalau di TK atau di PAUD ya, untuk berbicara PAUD ini kan kalau PAUD itu ada PAUD formal, ada PAUD non formal ya. Untuk ini sudah pernah kita bahas. Silakan sahabat pendidik bisa melihat di video saya yang sebelumnya tentang layanan-layanan PAUD atau perbedaan layanan di PAUD gitu ya. Nah, sahabat pendidik, mengenai definisi media pembelajaran,
Kalau kita perhatikan, media pembelajaran ini ada dua kata. Yang pertama media, kemudian pembelajaran. Insya Allah keduanya akan coba kita uraikan. Yang pertama mengenai definisi media. Apa itu media? Menurut Arsyad, media ini berasal dari kata medium, artinya antara. Secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Jadi secara makna, media adalah semua alat bantu yang dapat mengantarkan informasi kepada penerima pesan. Kemudian, menurut Sadiman, media merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru kepada peserta didik sehingga dapat merangsang minat belajar anak didik. Indriana mengungkapkan bahwa media pembelajaran merupakan seluruh peralatan yang dapat dipakai guru untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik serta memberikan peluang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media, maka materi yang disampaikan guru akan dapat jelas diserap oleh anak didik. Kemudian definisi kata yang kedua yaitu pembelajaran. Pak Pahan mengungkapkan pembelajaran adalah suatu proses dari perencanaan untuk mengelola sumber belajar agar terjadi proses pembelajaran. Mustaqim mengemukakan bahwa pembelajaran adalah seluruh aktivitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta penyediaan media yang relevan yang dihasilkan dari lingkungan anak yang terdekat, sehingga memudahkan untuk memperoleh sumber belajar. Dengan kata lain, keadaan seperti itu akan menciptakan terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik akan dapat bereksplorasi, mengembangkan imajinasinya, dan dapat mengembangkan kreativitas dan penanaman nilai karakter. Itu tadi ya mengenai definisi media dan juga definisi pembelajaran. Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat, sarana, bahan yang memiliki peran untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga anak didik dapat terlibat di dalamnya, bereksplorasi, berimajinasi, berkreasi, menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Inilah pengertian dari media pembelajaran. Sebagaimana judul sharing santai kita pada kali ini yaitu media pembelajaran Lospatch. Jadi salah satu media pembelajaran yang ada sekarang terutama di pendidikan anak usia dini yaitu media pembelajaran Lospatch. Jadi saya garis bawahi bahwa Lospatch itu adalah media pembelajaran ya, karena dia terdiri dari bahan-bahan. Media Lospatch ini bukan model pembelajaran. Perlu kita pahami model pembelajaran dengan media ini dua hal yang berbeda. Model pembelajaran itu seperti kalau di TK itu ada sentra, ada area, ada pojok, gitu ya. Di dalamnya itu ada bahan-bahan media pembelajaran.
Nah, di dalamnya itu kalau, yang sebelumnya kita kenal ada APE ya, alat permainan edukatif. Nah, Lospat itu bahan, media. Di dalam modelnya pembelajaran sentra ada bahan-bahan Lospat. Ya, jadi saya ulang kembali, Lospat itu adalah media pembelajaran. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih Lospat itu? Baik, sahabat pendidik, sebelum kita masuk mengenai membahas Lospat, silakan sahabat pendidik yang belum like dan subscribe, silakan di like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita dapat terus berinteraksi, bersilaturahim, saling sharing santai ya tentang pendidikan. Ketika nanti saya membuat video, sahabat pendidik bisa mendapatkan notifikasi tentang video yang saya buat. Sahabat pendidik, media pembelajaran Lospat tentunya ada penggagasnya ya, ada yang pencetusnya. Siapa dia? Ya ini dia, namanya Simon Nicholson. Jadi pengembang teori Lospat yang pertama adalah seorang arsitek. Beliau berasal dari London, Inggris. Ya, jadi Simon Nicholson ini sudah membuat buku tentang teori dari Lospat. Kalau dari bahasa, Lospat ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bahan lepasan. Lepas itu ya. Mengapa disebut lepasan? Karena bahan ini merupakan kepingan atau bagian yang mudah dilepas, bisa disatukan, dapat digunakan sendiri, maksudnya satuan gitu ya, ataupun digabung dengan benda-benda lainnya, atau dirangkai menjadi satu kesatuan, bisa dimodifikasi gitu ya. Kemudian setelah digunakan, itu bisa dicopot kembali menjadi satuan gitu ya. Nah, itu makanya disebut sebagai bahan lepasan atau lost parts. Di lost part itu artinya lepasan ya, jadi bentuknya satuan. Barangnya itu bisa dilepas, walaupun sudah digabungkan, dia bisa dilepaskan kembali. Nah, ini mengenai sejarah singkatnya lost parts dan kenapa dinamakan lost parts seperti itu ya. Maka kalau kita tarik kesimpulan ya dari pengertian kata lospat tadi itu, kita dapat artikan lospat adalah sebagai bahan, bahan yang terbuka, dapat terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Dan bahan-bahan lospat ini dapat berupa bahan dari alam ataupun sintetis atau buatan pabrik. Itulah mengenai definisi lospat ya. Kemudian bahan-bahan lospat itu pun macam-macam ya. Ada banyak bahan-bahan lospat, jenis-jenisnya itu, dan yang umum digunakan itu ada 7 bahan lospat. Apa saja? Yang pertama yaitu bahan alam. Maksudnya barang-barangnya itu atau bahan-bahannya itu didapat dari alam ya.
Bahan ini tentunya bahan yang dekat dengan anak atau yang sangat mudah ditemukan ya di lingkungan sekolah ya. Ketika lingkungan sekolah yang dekat dengan perkebunan, itu bisa mengambil dari perkebunan, misalkan perkebunan jagung, bisa menggunakan biji jagung, kulit jagung, daun jagung ya, batang jagung, itu bisa digunakan sebagai bahan nosparch. Kalau lingkungan sekolah yang dekat dengan laut, itu bisa menggunakan pasir, air laut, kerang. Kalau lingkungan sekolahnya lingkungan perkotaan, bahan alamnya tentu memang terbatas, tapi masih ada kerikil-kerikil atau batu-batuan. Tentunya juga ada kan lingkungan sekolahnya pasti ada tanah gitu ya, ada pohon, itu bisa digunakan dedaunannya. Dan yang dimaksud bahan alam ini, itu bisa bumbu-bumbu dapur ya, kunyit, serai, jahe, kencur, yang apa tuh, kemiri, terus yang bentuknya bebijian itu ya, itu bisa digunakan sebagai bahan lospas, garam, gula itu ya, itu juga bisa digunakan ya. Kemudian kayu, ranting pohon ya, tadi udah kita contohkan ya, kalau sekolahnya ada pepohonan bisa ambil rantingnya gitu ya. Dan ini untuk teman-teman ya, yang tadi saya bilang, sebenarnya teman-teman itu sudah menggunakan bahan-bahan lost parts. Hanya saja sebutannya beda ya. Terutama teman-teman yang menggunakan sentra, model pembelajaran sentra. Pasti ada sentra bahan alam. Nah, ini bahan-bahan alam lost part. Jadi sebetulnya hanya beda istilah aja. Kalau siapa tadi orang Inggris itu nyebutnya lost parts, kalau kita nyebutnya barang bekas, barang-barang yang sudah tidak terpakai atau bahan-bahan yang dari alam gitu ya. Atau mungkin lebih kita kenal dengan istilah APE ya, alat permainan edukatif. Kemudian yang kedua, bahan kayu. Bahan kayu dapat berupa balok, papan, seruling, kursi, meja, kepingan puzzle, manik-manik kayu, bingkai kayu, jepitan kayu, potongan kayu, bilah bambu, termasuk ranting dari pohon, itu bisa juga digunakan ya. Kemudian yang berikutnya, bahan plastik, botol bekas, sedotan, gelas plastik, mangkok plastik, manik-manik plastik, sendok plastik, atau plastiknya itu sendiri ya. Misal plastik bekas gula. Gula kan plastik, apa bungkusnya plastik gitu ya. Atau plastik yang kiloan itu ya, yang uang bening itu juga bisa digunakan. Kemudian yang keempat yaitu logam-logam. Jadi bahan yang terbuat dari logam, magnet, koin, eh, plat nomor, perkakas masak, garpu, sendok, manik-manik yang dari logam itu ya, termasuk kancing kalau yang dari logam itu bisa juga termasuk bahan nospatch. Yang berikutnya bahan dari keramik. Untuk keramik ini perhatikan keamanannya karena tidak sedikit keramik yang masih tajam ya, terutama bekas pecahan ubin itu ya. Kelereng ini termasuk ke dalam bahan keramik ya. Yang berikutnya
bahan lospat buatan pabrik ya. Buatan pabrik itu yang, maksudnya bukan dari lingkungan, tapi memang dihasilkan oleh pabrik. Contohnya apa? Kapas. Bisa juga sih pohon kapas ya, yang langsung gitu ya, itu dari alam. Tapi yang kalau lebih enak dari, pabriknya ini udah jadi yang bulat-bulat begini ya, ada juga yang kotak. Ada juga pom-pom ini ya, yang warna-warni dan juga, eee, benang. Ini kan buatan pabrik ya. Yang terakhir, bahan-bahan kemasan. Lospat dari bahan ini seperti bungkus makanan, kardus, gulungan tisu, gulungan benang, karton wadah alas telur ya, yang kayak gunung-gunung gitu ya, alas telur itu, kotak sereal, bisa juga kardus bekas pasta gigi, kardus bekas sabun, potongan kertas karton, kertas bekas pembungkus kado, koran, terus semua kardus bekas kemasan. Baik, sahabat pendidik, itu tadi ya mengenai bahan-bahan media pembelajaran OSPAD. Jadi ada 7 media, ada 7 bahan ya yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran LOSPAD. Ya, yang tadi saya bilang sebenarnya kita sudah menggunakan itu sebetulnya ya. Hanya saja kita belum menamakannya LOSPAD. Ya, orang lain yang duluin namanya LOSPAD ya. Kalau kita lebih menyebutnya alat permainan edukatif gitu ya. Nah, ini sahabat pendidik, sekarang kita perlu ketahui juga kenapa sih gitu ya. Jadi alasan apa gitu ya kita menggunakan bahan-bahan LOSPAD pada pada model pembelajaran yang kita gunakan atau kita perlu menyediakan bahan-bahan LOSPAD di kelas kita gitu ya, supaya lingkungan belajarnya lebih interaktif dan memungkinkan anak dapat bermain secara aktif. Jadi ada 9 alasan gitu ya, mengapa media belajar LOSPAD ini kita gunakan gitu ya. Yang pertama yaitu LOSPAD ini kaya dengan nutrisi sensorial. Dua, LOSPAD dapat dipergunakan oleh anak sesuai pilihan anak. Tiga, LOSPAD dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara. Empat, LOSPAD mendorong kreativitas dan imajinasi. Lima, LOSPAD mengembangkan lebih banyak keterampilan dan kompetensi dibandingkan mainan jadi buatan pabrik. 6. LOSPAD dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda sesuai ide anak. 7. LOSPAD dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lain untuk mendukung imajinasi anak. 8. LOSPAD mendorong pembelajaran terbuka. 9. Anak lebih tertarik LOSPAD dibandingkan mainan modern. Iya, betul banget. Di kelas saya, ketika saya menyiapkan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran buatan pabrik ya, katakanlah puzzle, dengan ada media pembelajaran LOSPAD, itu anak-anak lebih tertarik dengan menggunakan media LOSPAD-nya daripada mereka menggunakan puzzle. Nah, inilah alasan ya, mengapa kita perlu menggunakan media LOSPAD. Kemudian, sahabat pendidik, media pembelajaran LOSPAD pada anak-anak usia dini ini sangat baik untuk mendukung aspek-aspek perkembangannya. Jadi ada beberapa aspek yang dapat terstimulus dengan baik ketika anak-anak bermain menggunakan bahan LOSPAD. Yang pertama, aspek sosial emosional.
Tentu ini mencakup aktualisasi diri ya, kemudian mengenai ilmu pengetahuan, kemudian regulasi diri, membangun harga diri dan keterampilan interaksi sosial. Kemudian aspek motorik, yang kita tahu ada motorik halus dan ada juga motorik kasar. Motorik halus ini juga berhubungan mengenai koordinasi mata dan tangan anak. Insya Allah melalui bermain menggunakan bahan nospat ini dapat terstimulus dengan baik. Aspek kognitif, anak dapat memperkirakan, berpikir tingkat tinggi, Hodge. Insya Allah nanti ya kita akan bahas tentang Hodge. Mempertanyakan, jadi menumbuhkan rasa ingin tahu anak ya. Anak dapat menganalisa. Kemampuan kognitif ini tentunya akan muncul berbarengan dengan kebebasan anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar bermain yang bermakna untuk anak. Bagaimana lingkungan atau kegiatan belajar bermain yang bermakna untuk anak? Ini sudah pernah kita bahas juga. Silakan, ada linknya, link videonya di atas. Bisa sahabat pendidik lihat pada video sebelumnya itu ya. Kemudian aspek bahasa mencakup kosakata, kemampuan berkomunikasi ketika anak bermain dengan teman sebaya, mereka berkomunikasi, dan fungsi bahasa. Aspek bahasa pada umumnya akan terlihat pada saat anak menyampaikan ide atau pendapatnya sesuai yang ingin disampaikan serta membuat perencanaan dengan teman sebaya. Terkait aspek bahasa ini, yaitu ada dua, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Ketika anak menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya kepada guru atau kepada temannya, itu anak sudah belajar gitu ya, mengungkapkan pemikirannya. Kemudian dia membuat sebuah karya, kemudian dia ceritakan karya itu kepada gurunya. Nah, di sini anak juga sudah berlatih berkomunikasi, sudah berlatih bahasa ekspresif, menuangkan apa yang ada di pikirannya menjadi sebuah karya, kemudian menceritakannya lagi. Wah, luar biasa gitu ya. Kalau ini bisa diterapkan dan di pendidikan anak usia dini gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau dijabarin sekarang tidak cukup waktunya gitu ya. Khawatir video ini terlalu panjang nantinya. Kalau terkait bahasa, nanti sahabat juga bisa lihat di video saya tentang syarat-syarat mengajarkan membaca pada anak usia dini. Itu silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian aspek perkembangan yang dapat terstimulus melalui media pembelajaran nospat ini, yaitu aspek perkembangan dasar-dasar literasi dan STEAM. Ini sama ya dengan prinsip atau elemen capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ya, yaitu dasar-dasar literasi dan STEAM. Ini dapat diperoleh anak ketika membuat proyek menggunakan media lospat. Jadi karena memang media pembelajaran lospat ini banyak bahannya dan bentuknya lepasan, bisa digabung, bisa dimodifikasi sehingga cocok untuk membuat proyek. Kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun 5P ini ya tidak melulu harus menghasilkan karya. Tapi dengan menggunakan media pembelajaran nospat ini, anak bisa membuat proyek. Nah, inilah manfaat ya
dari menggunakan media pembelajaran Lospat. Tentunya masih banyak lagi, tapi mengingat durasi, saya tidak mengungkapkan, tidak membahas semuanya. Sahabat pendidik boleh nanti silakan sampaikan di kolom komentar ya, jika memang ada pengalaman pribadi atau menemukan manfaat dari media pembelajaran Lospat ini terhadap aspek perkembangan anak. Silakan sharing di kolom komentar. Baik, sahabat pendidik, sebagaimana tema sharing santai kita pada kali ini yaitu tentang media pembelajaran Lospat pada kurikulum Merdeka. Jadi ada satu variabel terakhir yaitu tentang kurikulum Merdeka. Maksudnya, Lospat ini eh, berguna nggak, gitu ya? Atau bisa nggak digunakan pada kurikulum Merdeka? Jika bisa digunakan, bagaimana gitu ya? Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama bahas mengenai Lospat itu apa, bahan-bahannya apa, kemudian fungsinya gitu ya dari bahan-bahan Lospat itu apa? Adakah korelasinya dengan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka? Nah, ini kita akan coba sedikit bahas. Sebenarnya bukan kita bahas ya, kita review. Karena kalau mengenai karakteristik kurikulum Merdeka ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi sahabat silakan melihat video sebelumnya tentang karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD. Ini saya hanya sekilas saja mereview kembali mengenai karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD. Karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD ini pada dasarnya digunakan atau ada ini untuk mewujudkan tagline pada PAUD. Jadi PAUD itu ada tagline-nya. Apa itu tagline-nya? Merdeka belajar, merdeka bermain. Ya, karena biar bagaimanapun di PAUD anak-anak TK itu, anak-anak RA, anak-anak SPS itu kegiatan belajarnya melalui permainan. Dan permainan itu membutuhkan media, membutuhkan bahan-bahan yang menarik untuk anak. Nah, ini ada beberapa karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, penguatan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar anak. Kedua, prinsipnya yaitu karakteristiknya yaitu menguatkan PAUD dan relevansinya sebagai fase fondasi dari pengembangan karakter anak maupun kesiapannya dalam bersekolah pada jenjang berikutnya. Memberikan dorongan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Kemudian yang berikutnya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kita tahu di karakteristik kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran 5P ya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Berikutnya, pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel dan adaptif. Asesmen yang dijadikan pijakan guru dalam merancang kegiatan bermain orang tua dalam mendidik melalui bermain di rumah. Inilah beberapa karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD. Kalau kita lihat sini tentu bisa dimasukkan penggunaan media pembelajaran Lospat itu ya. Kemudian kurikulum Merdeka di PAUD juga ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan harus diterapkan. Apa saja? Yang pertama, pembelajarannya berpusat pada peserta didik, bukan teacher center, bukan guru sebagai pusat pembelajaran.
tapi yang menentukan, yang melakukan, yang menginformasikan, yang menghasilkan itu adalah peserta didik. Dan mereka membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang menarik agar mereka bisa menjadi pusat dari pembelajaran. Terkait hal ini juga ada dibahas di video saya yang sebelumnya mengenai pembelajaran bermakna. Belajar bermain yang bermakna dan menyenangkan dengan usia dini ya. Silakan bisa dilihat kembali. Kemudian prinsip yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, bukan penentu. Guru hanya menyiapkan bahan media pembelajaran yang menarik. Guru hanya memberikan pijakan. Guru hanya memberikan stimulus, memberikan penguatan, bukan yang menentukan, apalagi menghasilkan, bukan. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung untuk anak. Jadi anak mendapatkan pengetahuan itu melalui pengalaman langsungnya. Pengalaman langsung apa? Pengalaman langsung bermain. Bermain dengan apa? Dengan bahan-bahan yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya lospat itu. Baik, sahabat pendidik, jadi dapat kita simpulkan mengenai media pembelajaran lospat pada kurikulum Merdeka bahwa yang pertama, penerapan media pembelajaran berbahan lospat dapat membangun merdeka belajar pada anak usia dini dengan kebebasan bermain sebagai kebutuhan dasar anak yang merupakan prinsip kurikulum Merdeka PAUD. 2. Sebagai media pembelajaran lospat dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada anak. 3. Pengadaan media pembelajaran lospat dapat memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mendukung penguatan karakteristik satuan pendidikan. 4. Media pembelajaran lospat mendukung pembelajaran berbasis proyek, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. 5. Media pembelajaran lospat dapat menstimulasi aspek perkembangan anak termasuk kemampuan literasi, numerasi, dan STEAM yang pada kurikulum Merdeka kemampuan itu sangat diperhatikan untuk dikembangkan. Demikianlah sahabat pendidik, sharing santai saya pada kali ini mengenai media pembelajaran lospat pada kurikulum Merdeka. Tentunya ini hanya kesimpulan singkat dan hanya sebagian saja. Pastinya sahabat pendidik punya pengalaman yang lain, punya pandangan lain, punya pengetahuan yang lain. Silakan nanti bisa melengkapi, namanya juga sharing kan ya, saling melengkapi. Silakan boleh sharing di kolom komentar untuk melengkapi. Saya di sini hanya 5, mungkin menurut sahabat ada 7, ada 10, atau ada 12. Tentunya kalau saya mengingat dari durasi video tentunya supaya tidak terlalu panjang. Baik sahabat pendidik, cukup sekian sharing santai saya pada kali ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang belum like dan yang kira-kira ini bagus, silakan di-share, dibagikan ke teman-teman guru yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Yang benar datangnya dari Yang Maha Benar, Tuhan Yang Maha Esa. Yang salah datangnya dari saya yang ganteng ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.